Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Mutmainah dengan NIM 2315050097. Jadi di sini saya akan buat video 5 menit tugas tafsir Tarbawi kelompok 4. Yang dimana kelompok 4 minggu kemarin membahas tentang konsep pendidikan pada Quran Surah Yunus ayat 22 sampai 23. Mari kita membaca ayat 22 dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulk وجزينا بهم بريح طيبات وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya, dan segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah seraya berkata, sekiranya Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Nah, jadi maksudnya di sini, konteks ayatnya di sini adalah Allah itu adalah yang Maha Kuasa. Allah bisa saja menggerakkan angin, padahal waktu itu anginnya cerah gitu, anginnya kita merasa aman-aman aja, tapi tiba-tiba angin itu kemudian berubah menjadi angin yang akan membawa gelombang gitu, angin yang akan seperti kapal ini ketika rasanya kita tuh sudah tidak tahu lagi lah mau gimana gitu, kita sudah diambang kematian gitu. Lalu kepanikan itu datang gitu. Jadi mereka di situ, orang-orang di situ, mereka langsung pasrah, mereka langsung tunduk, dan mereka langsung berjanji nih kepada Allah. Karena saking takutnya mereka di kapal itu, mereka berjanji kepada Allah. Kemudian mereka bilang bahwa sekiranya Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur gitu. Jadi di sini itu sebenarnya asbabun nuzulnya bahwa ketika Nabi Yunus meninggalkan kaumnya dalam kapal itu, kemudian kapal itu harus ada nih satu orang yang turun gitu. Kemudian setelah dikocok namanya 3 kali, tetap beliau juga yang keluar namanya, barulah di situ beliau menyadari, oh ya Allah, aku ini salah loh, aku telah meninggalkan kaumku gitu. Karena beliau sadar bahwa beliau sedang tidak menjalankan amanah dari Allah. Kemudian apa sih kolerasinya dengan pendidikan? Tentu yang pertama itu adalah iman dan tauhid. Jadi ketika kita diberi musibah, kita itu harus mempasrahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah, bahwa kita harus yakin bahwa Allah akan memberi kita pertolongan, bahwa setiap kesulitan pasti Allah kasih kemudahan. Kemudian pendidikan jiwanya adalah manusia itu adalah orang yang merasa bergantung dengan Tuhannya gitu. Mau kita, sebenarnya tidak ada orang yang ateis, orang yang tidak percaya Tuhannya, karena sebenarnya manusia itu adalah orang yang sangat bergantung kepada Tuhannya. Kemudian masuk kepada ayat yang berikutnya. Falamma anjaynahum idza hum yabghuna fil ardi bighairil haqq ya ayyuhan nas innama baghyukum ala anfusikum mata'al hayatid dunya thumma ilayna marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kamu kembali, kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi setelah angin itu
Allah memberhentikan angin itu, mereka yang tadinya janji nih akan beriman tapi ternyata tidak, mereka tetap berbuat kezaliman di buminya Allah, mereka tetap mengingkari janji mereka gitu. Mereka tetap berbuat kerusakan gitu. Tapi di sini konteks ayatnya itu adalah ayat ini itu akan menjadi ibrah gitu untuk kaum atau nabi selanjutnya, bahwa ketika kita berjanji kepada Allah maka kita harus menepati janji kita itu. Kemudian apa sih korelasinya dengan pendidikan gitu, bahwa kita itu harus amanah gitu ya. Ketika kita sudah berjanji, kita harus kita harus menepati janji kita. Sekecil apapun kita berjanji, tentu kita harus menepati janji kita. Kemudian bahwa kita harus sadar di dunia ini itu hanya sementara gitu. Kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia ini, karena suatu hari nanti Allah akan memperlihatkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.